Akhirnya film ketiga jagat sinema Bumi Langit sudah tayang. Virgo and the Sparklings berangkat ke adaptasi live action dengan membawa bekal dari komik digital yang dibaca oleh jutaan orang. Apakah bekal itu akan cukup untuk membuat jagat sinema Bumi Langit berjaya? Universe, let's talk about it. Sebenarnya film ini sudah direview tanpa spoiler oleh rekan saya, Angga Alexansala sebelumnya. Saya sendiri baru punya kesempatan nonton di jam terakhir di hari yang kedua. Lagi-lagi gara-gara sudah ada yang berak mencret lagi di thumbnail video YouTube-nya, percikannya nyampe di saya, makanya langsung nonton aja biar rasanya itu masih bisa dinikmati. Dan buat kalian yang belum nonton, segerakanlah untuk nonton film ini karena video ini berpotensi berisi spoiler dari filmnya. Meski saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari untuk memberikan spoiler yang berlebihan dalam video ini. Bercerita tentang Riani yang terkucilkan dari pergaulannya karena keistimewaan yang dia miliki. Sampai akhirnya dia bertemu dengan 3 orang sahabat barunya di sekolah barunya. Lalu kemudian hubungan mereka berlanjut ke aktivitas ngeband. Mereka harus menghadapi masalah kesurupan yang terjadi kepada anak-anak muda di berbagai penjuru kota. Oh iya, mereka juga mengidolakan salah satu band indie yang ada di sekolahnya, yaitu Scorpion Sisters. Secara garis besar seperti itulah penceritaan film Virgo and the Sparklings. Sekarang kita bicarakan dulu apa yang saya suka dari film ini. Sebagai film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit, ketimbang aspek superheroiknya, jujur saya lebih menikmati film ini sebagai sebuah film yang menyajikan musik yang memang sangat enjoyable. Wajar karena film ini menempatkan musik dan suara sebagai elemen utama dan menjadi plot penggerak cerita yang membuat enjoyable tentu saja karena musik dan lagu-lagunya sangat nyaman dan renyah di telinga. Mulai dari lagu-lagunya The Virgos sampai lagu-lagunya Scorpion Sisters. Ini sih sudah menjadi jaminan chart atau tangga lagu banget, baik itu di radio maupun di stasiun TV. Keceriaan yang dihadirkan oleh keempat sahabat ini memang mengalir apa adanya. Riani, Usi, Monica, Sasmi menghadirkan keseruan dan kebahagiaan dan bisa menularkannya ke penonton. Saya selalu aja tersenyum melihat mereka, apapun yang mereka lakukan. Untungnya, Bang Ocai atau Bang Odi Harahap berhasil mengeksekusinya dengan sempurna. Karena justru inilah yang dirasa oleh mayoritas penonton menjadi sebuah kelebihan yang dihadirkan. Dan saya 10.000% setuju. Dari keempat sahabat ini, Usi yang diperankan oleh Satin Zaneta, Monica yang diperankan oleh Cila, dan Sasmi yang diperankan oleh Rebecca Klopper, kalian bertiga itu adalah bintangnya. Tapi kalau harus memilih salah satu di antara mereka, tentu saja adalah Cila. Alasannya sangat sederhana, karena saya suka karakter yang tipikal Millie seperti di Ada Apa Dengan Cinta. Dan melalui film ini, saya melihat reinkarnasinya Millie yang sangat akurat dari film ini. Sangat akurat. Dia ini adalah karakter yang sangat berpotensi untuk dicintai oleh banyak orang. Lagi pula di antara mereka, Cila terlalu natural aktingnya. Malah timbul sebuah pertanyaan, apa kira-kira Cila di kehidupan nyata emang kayak gini ya perawakannya? Kepolosan yang sama juga sebenarnya disajikan oleh Rebecca Klopper melalui perannya sebagai Sasmi. Tapi selain akting mereka bertiga yang sebenarnya hanya supporting karakter saja, memang layak untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Tapi saya lebih suka untuk menganggap kalau fungsi mereka bertiga sangat penting untuk MC-nya, main karakternya. Ibarat Pak Agung di Gundala, di mana beliau menjadi katalisator untuk Sancaka menuju ke jati dirinya yang sebenarnya. Mereka bertiga pun menjadi katalisator yang sempurna untuk Riani dengan eksekusi yang tepat. Gak perlu untuk menjadi penasihat yang sama tipikalnya seperti Pak Agung. Malah mereka bertiga menjadi teman setia yang memang dibutuhkan oleh Riani dalam sebuah balutan konsep persahabatan remaja masa kini. Yang paling patut diapresiasi dan diberi nilai lebih adalah keberanian screenplay Bumi Langit untuk keluar dari comfort zone-nya. Cerita yang ringan, colorful, gak perlu horor-hororan kecuali jumpscare bangsat yang ada di tengah film. Jagat sinema Bumi Langit memiliki masa depan yang sangat cerah dan angin segar untuk meraup penggemar baru dari kalangan generasi Z atau yang lebih muda dalam film ini. Dan poin terakhir, jokes yang dihadirkan untuk film ini sebenarnya sangat bersifat subjektif karena masing-masing orang tentu saja tidak langsung bisa relate dengan setiap sisi humoritas yang dihadirkan dalam sebuah film. Namun untuk film ini rasanya sangat mudah untuk diterima oleh semua kalangan.
Tapi ternyata itu saja tidak cukup untuk menjadikan film ini menjadi salah satu film favorit saya di jagat sinema Bumi Langit. Karena tentu saja masih ada beberapa hal yang agak kurang yang bisa kita rasakan di sepanjang film. Mulai dari pacing film ini yang cenderung ngebut kenceng banget, makanya ada beberapa peralihan adegan yang terasa sangat patah karena pacingnya emang sengebut itu, yang justru malah merusak suasana hati ketika menonton. Sebagai contoh tanpa harus spoiler ya, ketika sebuah adegan berlangsung dengan tensi yang meninggi, tiba-tiba dipatahkan dengan adegan berikutnya yang nuansanya lebih mellow atau sebaliknya. Ini sangat kerasa karena permainan musik yang sangat kental, apalagi dijadikan sebagai scoring untuk film ini. Gak ada bridging yang bisa membuat kita merasakan hal lain yang akan disajikan. Jadi tanpa ada persiapan untuk menyambut adegan baru lainnya. Meskipun demikian, syukurnya ini masih bisa diantisipasi. Berikutnya, setelah saya merasa terpuaskan dengan visual yang disajikan di film Gundala dan Sri Asih, sayangnya saya tidak bisa menikmati hal tersebut dalam film ini. Banyak sekali visual yang kelihatan mentah dan berasa tempelan, mulai dari visual main karakternya, kepulan asap hitam di ending, sampai kepada pengambilan gambar yang tidak diperhitungkan dengan baik. Bahkan ada satu adegan yang saya ingat banget yang memperlihatkan Uzi yang memang postur tubuhnya itu lebih tinggi di antara karakter lainnya atau sahabat-sahabatnya. Setengah kepalanya, bagian hidung ke atas itu nggak kesorot kamera, meski hanya sepintas ya. Harusnya ini bisa dieksekusi oleh tim post production karena saya yakin ini hanya kelemahan editing yang simple dan sesuatu hal yang receh yang justru sangat fatal terjadi. Kalau ini udah resmi nih band, kita harus cari nama band. Kamu lahir bulan apa, Rik? September. Yang bikin saya kesal ketika nonton film ini sebenarnya adalah dari penataan suaranya. Sumpah, scoring musiknya itu kekencengan di beberapa part yang malah membuat dialognya ketutupan alias nggak kedengeran. Malah beberapa kali sound efeknya justru lebih terhighlight ketimbang dialog maupun monolog dari cast-nya. Terutama di adegan kesurupan, dimulai dari di kelas yang adegannya berasa sangat chaos banget. Dan sayangnya chaos itu nggak cuma terjadi di adegannya, tapi juga chaos di penonton, yang mana kita susah untuk mendengarkan mereka lagi ngomong apa sih, mereka lagi nyuruh Riani untuk ngapain sih. Barangkali alangkah baiknya jika penataan suaranya lebih ditata rapi agar semua elemen-elemen yang disajikan dalam adegan tersebut bisa dinikmati dengan baik, sehingga kita bisa memahami apa yang mereka inginkan dan bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam adegan tersebut, gak cuman sekedar dari visualnya saja. Salah satu faktor kelemahan lain dari film ini adalah dari main karakternya. Mulai dari performa aktingnya Zara Adisti yang tidak terlalu istimewa, sampai kepada development karakter Riani yang sangat tanggung. Saya sendiri menganggap sebenarnya ini yang salah bukan kepada Zara dan direkturnya, melainkan cara mengeksekusi sebuah installment yang merupakan bagian penting dari sebuah mega franchise yang sedang dibangun, yaitu jagat sinema Bumi Langit. Saya sendiri mengerti ini merupakan hal yang sepertinya memang disengaja oleh scriptwriternya, namun tetap saja tidak menutupi betapa menderitanya pendalaman karakter utama film ini. Sama seperti yang pernah saya bilang di review sebelumnya, meskipun mungkin ada upaya untuk membuat planting demi kesinambungan atau kontinuitas cerita dari Bible-nya Joko Anwar, tapi alangkah baiknya jika film ini tetap bisa diperlakukan layaknya sebagai film stand alone tanpa harus bergantung kepada film lainnya untuk menutupi setiap celah yang ditinggalkan maupun yang diciptakan dari film ini, sehingga film ini bisa dianggap sebagai sebuah kesatuan yang utuh yang nikmat untuk dicerna secara keseluruhan. Pun begitu dengan Carmine, sang karakter antagonis kita. Akting Mawar Eva de Jong juga tidak terhitung istimewa, meski ada upaya untuk membuat karakter ini terlihat badass melalui makeup dan stylenya, tapi sayangnya itu tidak cukup membuat saya yakin kalau Carmine seberbahaya itu, meski diperlihatkan kekuatannya. Sebagai sosok antagonis, screenplay Bumi Langit kembali mengulang treatment yang sama terhadap sosok roh setan dalam film Sri Asih. Sengaja dibuat misterius sejak awal, tapi malah identitasnya ke-reveal tanpa meninggalkan memori yang membekas dan mengesankan. Terlalu mudah untuk menanamkan konsep whodunit, tapi malah terjebak dengan bagaimana caranya untuk membuatnya menjadi sebuah plot twist. Saya juga agak terganggu dengan makeupnya Carmine yang selalu melekat dengan style gotik hampir di keseluruhan film, tanpa memberikan kita kesempatan untuk melihat sisi lain yang membuat kita layak untuk mencintai karakter
karakter ini. Pun demikian dengan masa lalunya yang nge-recall kita dengan masa lalunya Pengkor dalam film Gundala. Mau tidak mau, kita pun para penonton akan meng-compare keduanya, di mana Pengkor jauh lebih berhasil untuk masuk ke hati para audiensnya dan membuat kita bisa dengan mudah jatuh cinta terhadap karakter tersebut. Atau jangan-jangan karakter ini memang ada hubungannya dengan Pengkor? Akan kita bahas di video terpisah ya. Ada satu lagi kehadiran karakter yang sebenarnya penting gak penting untuk dimasukin ke dalam film ini. Dan bahkan keberpengaruhan karakter ini terhadap keseluruhan cerita tidak meninggalkan efek apa-apa. Dia hanya digunakan sebagai jembatan untuk nge-reveal siapa pelaku yang sebenarnya. Dan bahkan meninggalkan kesan kalau karakter ini sebenarnya dimunculkan hanya untuk konyol-konyolan semata. Tapi siapa tahu ada sebab musabab yang membuat Bumi Langit akhirnya memilih untuk memasukkan karakter ini. Sama seperti beberapa karakter yang muncul di film-film sebelumnya yang ternyata di-reveal memiliki peran penting untuk masa depan jagat sinema Bumi Langit. Secara keseluruhan kita sangat bisa memahami tema sentral yang berusaha untuk diangkat dalam film ini. Tapi ada satu yang hilang di sepanjang film, sentuhan motivasi yang kurang kuat, terutama untuk bubarnya The Virgos. Saya nggak mau menceritakan secara detail apa yang menyebabkan mereka bubar, tapi motivasi tersebut terlalu lemah untuk dijadikan sebagai alasan utama yang mengubah sikap dan pendirian setiap karakter, dan sangat lemah untuk dijadikan sebagai elemen pemantik yang memicu perubahan besar yang terjadi di babak akhir film. Yang sangat mengganggu juga adalah branding placement Stardom yang bisa ditemukan di mana-mana, hampir di keseluruhan film. Tadinya bisa kita maklumi dengan menganggap ini adalah sebuah event besar yang punya rating yang tinggi untuk penontonnya. Tapi melihat endingnya, malah rasanya penempatan branding tersebut terlalu berlebihan untuk event Stardom itu sendiri. Lagi pula, jikalau media penyebarannya yang membuat orang-orang kesurupan itu adalah video YouTube atau media sosial, dengan branding sebesar itu, impact-nya harusnya jauh lebih besar, bukan hanya berputar di sekitar wilayah Bandung saja. Paling tidak mungkin bisa ditampilkan melalui media pemberitaan di TV yang memang juga sempat sekilas diperlihatkan di dalam film ini. Dan ini yang membawa kita ke kelemahan paling utama dari film ini, yaitu di adegan penyelesaiannya. Sangat terlihat jelas bagaimana script writing-nya kebingungan untuk mengakhiri konflik, hingga dipilihlah sebuah penyelesaian atau konklusi yang agak kurang masuk di logika. Memang suara Riani juga bisa menyembuhkan orang yang kena pengaruh jahat karakter antagonisnya, tapi ledakan suara superpower Riani itu adalah sesuatu yang sangat tidak terduga dan sulit untuk dicerna jika hanya menggunakan pengeras suara dari studio dengan bantuan penyebarannya melalui siaran langsung yang akan terdengar melalui device atau perangkat pemutar video seperti handphone atau tablet dan sejenisnya. Ini sebenarnya cara kerjanya beda dengan TV yang memang disiarkan secara langsung tanpa harus ngeklik apa-apa. Tapi untuk handphone atau device sejenisnya kan harus ada effort terlebih dahulu untuk ngeklik videonya agar bisa terputar, bukan secara autoplay seperti yang terjadi di media seperti TV ataupun radio. Dan inilah yang membuat endingnya malah menjadi kurang berkesan. Sasmi dulu, Sasmi lapar nih. Enak tuh. Gara-gara kamu aku hampir mati ketabrak. Dasar ganteng-ganteng dukun. Hah? Tanpa mengurangi rasa hormat dan kekaguman saya terhadap Bang Odi Harahap atau Bang Ocai dan seluruh jajaran ensemble cast dan tim produksi dari Virgo and the Sparklings, film ini saya anggap membuang kesempatan emas untuk meraup simpati para audiens baru yang bisa memperluas jangkauan penikmat atau fanbase-nya secara keseluruhan. Meskipun ini merupakan angin segar untuk Bumi Langit, di mana ada potensi besar melalui salah satu installment-nya yang bisa digarap dan semoga bisa dieksekusi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan anggap saja ini sebagai sebuah perkenalan yang manis dan menyenangkan meskipun jauh dari kesempurnaan. Penampilan cameo di ending film ini mungkin bisa dijadikan sebagai daya tarik utama untuk meneruskan setiap pembahasan yang akan terus berlangsung di kalangan fans. Gak usah alergi dengan teori-teori, karena ini adalah cara kita untuk menikmati sebuah film yang diadaptasi dari comic book tanpa harus mencederai apa yang menjadi mega planning yang sudah tertera di Bible-nya Joko Anwar untuk jagat sinema Bumi Langit. Seperti biasa, please jangan jadikan video ini sebagai sebuah patokan untuk ekspektasi kalian, karena kalian berhak untuk mengetahui seperti apa filmnya berdasarkan cara kalian untuk menikmatinya. Itulah kenapa kita bisa sependapat atau tidak. Please ditonton dulu aja untuk mengetahuinya secara langsung. 6,5 dari 10 untuk film ini berkat supporting karakter dan lagu-lagu yang masih terus terngiang sampai sekarang yang dihadirkan dalam film ini. Mudah-mudahan The Virgos dan Scorpion Sisters bisa eksis di dunia nyata untuk menelurkan karya
karyanya, karena emang sebagus itu sih. Dan kalau kalian sudah menonton filmnya, kalian juga boleh memberikan penilaian seperti apa film ini di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Juga terima kasih banyak buat kalian yang berkenan untuk memberikan super thanks-nya untuk video ini. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.